Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior tadi ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman, untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan aturan FIFA. Yang kita lakukan terhadap 2 pemain yang kemarin yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya. Jelang hadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia, Erick Thohir siap proses naturalisasi Victor Gyökeres dan Michel Bakker. Timnas Indonesia terus menunjukkan ambisi besar dalam kiprahnya menuju Piala Dunia 2026. Setelah mencatat sejumlah penampilan mengesankan di fase grup kualifikasi zona Asia, skuad Garuda kini tengah bersiap menghadapi salah satu tantangan terberat timnas Jepang. Pertandingan ini menjadi ujian sejati bagi tim asuhan Patrick Kluivert, mengingat kualitas, pengalaman, dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jepang sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali mengambil langkah progresif. Setelah sukses dengan proses naturalisasi beberapa pemain berdarah Indonesia seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, dan yang terbaru oleh Romeni dan Dean James, kini PSSI disebut siap memproses naturalisasi 2 nama besar, Victor Gyökeres dan Michel Bakker. Langkah ini bukan hanya strategi jangka pendek untuk menghadapi Jepang, tetapi bagian dari grand design jangka panjang PSSI dalam membentuk tim nasional yang lebih kompetitif di level dunia. Laga melawan Jepang bukan hanya pertandingan biasa. Tim Samurai Biru dikenal dengan kekompakan, teknik tinggi, dan pengalaman bermain di level tertinggi dunia. Dalam Piala Dunia 2022, Jepang bahkan mampu menaklukkan tim-tim sekelas Jerman dan Spanyol, membuktikan bahwa mereka tidak bisa lagi dianggap hanya sebagai kekuatan regional. Indonesia, yang sedang dalam tahap pembangunan skuad solid di bawah arahan Patrick Kluivert, harus realistis namun tetap ambisius. Kombinasi pemain lokal dengan pemain keturunan dan naturalisasi menjadi senjata utama Garuda untuk bisa bersaing. Pada titik inilah muncul wacana yang kembali digaungkan oleh Erick Thohir, memperkuat lini serang dan pertahanan Indonesia dengan nama-nama yang sudah terbukti kualitasnya di level Eropa. Victor Gyökeres, mesin gol dari Sporting Lisbon. Victor Gyökeres, penyerang kelahiran Swedia namun memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya, telah menjadi sorotan di Eropa dalam 2 musim terakhir. Bersama Sporting Lisbon, Gyökeres tampil luar biasa di Liga Portugal dan kompetisi Eropa. Ia dikenal memiliki kecepatan, kekuatan fisik, serta penyelesaian akhir yang mematikan. Musim 2024-2025, Gyökeres mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi, menjadikannya salah satu striker paling produktif di benua biru. Ketertarikan dari klub-klub besar Eropa seperti Arsenal, Chelsea, dan AC Milan menunjukkan betapa besar potensi sang pemain. Jika berhasil dinaturalisasi dan bersedia membela merah putih, kehadiran Gyökeres bisa mengubah wajah lini depan timnas secara drastis. Ia bukan hanya pencetak gol, tapi juga pemain yang mampu membuka ruang bagi pemain lain, serta memberi tekanan tinggi di lini depan. Michel Bakker, tembok pertahanan dengan kualitas Eropa. Sementara itu, Michel Bakker adalah sosok bek kiri tangguh yang pernah merumput bersama klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain, PSG, Bayer Leverkusen, dan Atalanta.
Pemain berkebangsaan Belanda ini juga memiliki garis keturunan Indonesia, yang membuatnya berpeluang untuk dinaturalisasi. Indonesia selama ini kerap mengalami masalah di lini belakang, terutama dari sisi konsistensi dan kualitas individu pemain belakang. Kehadiran Baker yang punya pengalaman di Liga Champions dan berbagai kompetisi top Eropa akan membawa stabilitas serta mental juara dalam tim. Dengan postur tinggi, fisik kuat, dan teknik mumpuni, Baker dapat menjadi opsi utama di posisi bek kiri maupun bek tengah, memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam menerapkan berbagai formasi. Dalam beberapa wawancara, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas, tetapi bagian dari strategi besar untuk membangun timnas yang kuat dan kompetitif. Ia menyadari bahwa untuk bisa bersaing di level Asia bahkan dunia, Indonesia butuh pemain yang punya mentalitas juara dan pengalaman di level tinggi. Erick juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan garis keturunan Indonesia dan komitmen pemain terhadap tim nasional. Kita tidak asal ambil pemain. Harus ada darah Indonesia, dan lebih penting lagi, harus punya komitmen. Kita tidak ingin pemain hanya datang untuk satu pertandingan besar lalu menghilang, ujar Erick dalam konferensi pers terbaru di Jakarta. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Gyökeres dan Baker disambut dengan antusias oleh sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Di media sosial, banyak yang berharap PSSI dapat segera merampungkan proses administratif agar kedua pemain bisa tampil di putaran berikutnya kualifikasi. Namun, ada pula pihak yang mengingatkan agar tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Bagi mereka, pembinaan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, PSSI juga sudah bekerja sama dengan berbagai akademi dan klub untuk meningkatkan kualitas pemain muda, serta memperkuat kompetisi usia dini. Pertandingan melawan Jepang memang bukan hal mudah, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru, laga ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Jika mampu tampil kompetitif, bahkan mencuri poin, maka peluang lolos ke putaran berikutnya akan semakin terbuka. Kehadiran sosok seperti Gyökeres dan Baker, jika benar-benar terrealisasi, tentu akan memperkuat optimisme publik. Tapi pada akhirnya, hasil tidak akan ditentukan oleh satu atau dua pemain, melainkan dari kerja tim, strategi pelatih, serta semangat seluruh elemen dalam skuad Garuda.